Sahabat Jundu, inilah kisah Nabi Ilyas yang banyak diceritakan bahwa Nabi Ilyas adalah nabi yang memiliki sayap dan tingginya sampai 150 meter. Apakah benar kisah ini? Ikuti sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana Dairobi, tayangan Jundu channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu channel. Pada video kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah Nabi yang banyak diceritakan. Nabi yang memiliki sayap dan tingginya hingga mencapai 150 meter. Tapi sebelum melanjutkan kisah ini, bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ilyas adalah salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran. Namun kisahnya jarang dibahas oleh banyak orang. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas memiliki tinggi badan yang luar biasa, Masya Allah tinggi. Yaitu tingginya mencapai 150 meter. Bayangin tuh sahabat Jundu, tinggi banget 150 meter. Atau 5 kali lipat dari tinggi Nabi Allah Adam alaihissalam. Apakah riwayat ini benar adanya? Nah, mari kita simak kisah Nabi Ilyas alaihissalam pada pembahasan ini. Tapi sebelumnya Anda mohon kepada antum semua tonton sampai habis biar tidak ada kesalahpahaman dalam kisah ini. Sahabat Jundu, Nabi Ilyas hidup sekitar 910 hingga 850 Masehi. Al-Quran hanya menyebutkan sedikit tentang Nabi Ilyas, yaitu di surat Al-An'am dan As-Saffat. Namun, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang siapa sebenarnya Nabi Ilyas ini. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi Ilyas adalah Nabi Idris. Namun, menurut para ulama ahli tafsir, Nabi Ilyas bukanlah Nabi Idris. Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Allah Harun bin Imran yang merupakan saudara kandung daripada Nabi Musa alaihissalam. Dari surat Al-An'am ayat 84-85 kita bisa menyimpulkan bahwa ada dua kemungkinan asal-usul Nabi Ilyas ini, yaitu beliau berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam atau keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Idris bukanlah berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam maupun Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Idris hidup dan diutus jauh sebelum kedua Nabi itu. Jadi sahabat Jundu, pendapat mayoritas para ulama adalah bahwa Nabi Ilyas bukanlah Nabi Idris, melainkan keturunan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas termasuk dalam kaum Bani Israel. Imam Ibnu Katsir telah menjelaskan dalam bukunya tentang silsilah keluarga Nabi Ilyas yang dimulai dari kisah Nabi Allah Harun, leluhur Nabi Ilyas alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Harun sebagai nabi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Allah Harun adalah saudara kandung Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Harun juga dijadikan seorang nabi. Karena Nabi Musa membutuhkan seorang pembantu untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel ini nih. Di dalam sebuah riwayat, Nabi Musa sulit berbicara. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Musa alaihissalam dan menjadikan Harun sebagai nabi yang mendampinginya. Dan kenyataan memang dalam Al-Quran, nama Nabi Harun alaihissalam sering disebut bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Sahabat Jundu, Nabi Harun ini memiliki kelebihan dalam berbicara, dalam menyusun kata-kata. Ini jagonya luar biasa Nabi Allah Harun alaihissalam. Boleh dikatakan bahwasanya Nabi Allah Harun ini adalah jubirnya, juru bicara Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Allah Harun ini sangat cocok untuk menemani Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah. Jadi sahabat Jundu, Nabi Ilyas adalah salah satu keturunan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah kota yang bernama Ba'labak yang terletak di sebelah barat Damaskus. Nah, kota Ba'labak ini adalah kota yang penduduknya menyembah berhala. Mereka menyembah patung-patung nih, patung berhala yang dia beri nama yaitu patung Baal. Nama kota mereka pun diambil dari kata nama berhala tersebut, yaitu bernama Baal. Baal adalah patung emas yang diletakkan di atas bukit-bukit yang tinggi. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Baal adalah nama seseorang wanita yang mereka puja. Namun, pendapat yang paling kuat adalah bahwa Baal adalah nama berhala yang mereka sembah. Udah, intinya itu dah. Pokoknya Baal ini adalah patung berhalanya kaum daripada kaumnya Nabi Ilyas nih.
Nabi Ilyas berdakwah setiap hari kepada mereka dan raja mereka agar mereka bertauhid dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka nggak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Ilyas ini. Mereka mengingkari dan mendustakan Nabi mereka. Setelah lama didakwah, mereka menjadi marah dan benci kepada Nabi Ilyas. Mereka menganggap Nabi Ilyas ini sebagai pengacau dan pembawa ancaman. Jadi harus dimusnahkan nih, harus dibunuh nih Nabi Ilyas. Kemudian pada suatu peristiwa, anak raja di kota Balabak menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh. Raja bertanya kepada Nabi Ilyas, "Hai Ilyas, apa yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan anakku?" Kemudian Nabi Ilyas menjawab, "Mengapa tidak kau tanyakan kepada berhala-berhala yang kau sembah? Mungkin mereka bisa menolongmu." Akhirnya raja marah mendengar jawaban Nabi Ilyas. Raja dan rakyatnya berkomplot untuk mengusir Nabi Ilyas dari kota mereka. Akhirnya karena sudah diperintah oleh raja, rakyat-rakyat ini nurut dan kemudian apa yang disuruh oleh rajanya untuk melempar itu, timpukin tuh Nabi Ilyas. Kemudian mereka benar-benar melemparkan batu kepada Nabi Ilyas ketika Nabi Ilyas ini datang untuk berdakwah. Luar biasa, Masya Allah. Akan tetapi Nabi Ilyas tidak gentar dan tidak takut. Ia terus berdakwah kepada mereka agar mereka bertauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka nggak mau mendengarkan Nabi Ilyas. Mereka justru mengingkari dan mendustakan Nabi mereka. Ya Allah. Pada suatu hari Nabi Ilyas ini mendengar kabar bahwa raja dan rakyatnya ingin membunuhnya. Nah, Nabi Ilyas ini terpaksa nih meninggalkan kota itu. Ia pergi ke tempat yang aman dan bersembunyi di sebuah goa. Nah, selama di goa, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada Nabi Ilyas. Setiap hari ada burung gagak yang membawa makanan untuk Nabi Ilyas. Dahsyat luar biasa. Sahabat Judu, apa yang terjadi ketika Nabi Ilyas ini meninggalkan kota tersebut? Bencana pun menimpa kota yang ditinggalkan oleh Nabi Ilyas. Kota Balabak mengalami kemarau panjang yang sangat parah. Tanah mereka menjadi kering, tanaman menjadi layu, dan air pun menjadi langka. Udah nggak ada air nih. Parah nih kemaraunya. Ini semua akibat dari kesombongan dan kekufuran mereka semua nih. Habis sudah tuh kampung tuh, udah nggak ada apa-apa, udah kacau dah, kemarau panjang, pacaklik bahasanya. Nah, kota Balabak ini dilanda musim kemarau yang berkepanjangan selama 3 tahun. Bayangin nih, kemarau 3 tahun. Nggak ada hujan, tanah menjadi tandus, dan cuaca menjadi sangat terik. Ya Allah, ini 3 tahun, Masya Allah. Itu semua tuh penduduk kayak gimana itu keadaannya. Penduduk kota Balabak tidak bisa bertahan hidup. Mereka kekurangan makanan dan minuman. Mereka mati satu persatu. Mereka menyalahkan Nabi Ilyas atas bencana ini. Karena mereka mengira nih bahwa berhala yang mereka sembah ini marah kepada Nabi Ilyas. Karena ia berdakwah di daerah kota tersebut, yaitu kota Balabak. Makanya mereka berusaha tuh mencari Nabi Ilyas untuk dibunuh nih. Ini Nabi Ilyas, karena Nabi Ilyas ini adalah sumber dari bencana akibat kemarahan Tuhannya. Bahasa begitu deh. Ya Tuhannya marah nih gara-gara Nabi Ilyas. Alasan mereka membunuh Nabi Ilyas adalah kalau udah dibunuh Nabi Ilyas, maka bencana kemarau panjang ini akan hilang. Karena Tuhannya udah seneng. Pertanyaannya kenapa nggak Tuhannya aja yang bunuh Nabi Ilyas? Luar biasa logika mereka semua dahsyat. Ketika dicari sono sini dan kemudian di sono dan tanya-tanya dan kabar, akhirnya mereka menemukan goa tempat Nabi Ilyas bersembunyi. Nah dulu ketemu nih. Namun ternyata Nabi Ilyas sudah melarikan diri, udah pergi lagi sebelum mereka datang. Ia tahu bahwa ada orang yang ingin membunuhnya. Jadi Nabi Allah Ilyas sudah tahu duluan. Ya wajar dong, Nabi pasti dapatkan khabar dari Allah SWT. Kemudian Nabi Ilyas ini lari menyusuri sungai. Ia sampai di sebuah rumah tua yang kecil. Kemudian ia mengetuk pintu rumah itu dan mengucapkan salam. Ternyata di dalam ada seorang wanita tua membuka pintu. Kemudian Nabi Ilyas meminta izin untuk bersembunyi di rumah itu. Akhirnya diizinin nih. Nah ternyata di dalam rumah itu ada seorang anak laki-laki yang sakit keras. Anak itu adalah anggota keluarga wanita itu. Nabi Ilyas merasa kasihan. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak itu sembuh dengan izin Allah. Luar biasa, Masya Allah. Atas izin Allah, anak itu sembuh seketika dari sakitnya. Luar biasa, Masya Allah. Dan tahu gak siapa sahabat Judu anak yang ditemui oleh Nabi Ilyas ini? Ternyata anak yang diobati oleh Nabi Ilyas ini adalah Ilyasa. Ilyasa
adalah seorang anak laki-laki yang sembuh dari sakitnya dengan doa Nabi Ilyas. Ia belajar banyak tuh sama Nabi Ilyas, belajar masalah tauhid, masalah ini dan lain-lain. Dan pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ilyasa sebagai nabi. Nah, sahabat judul, akhirnya kita udah punya dua nabi nih kan. Ada Ilyas, Ilyasa. Ia dikenal sebagai Nabi Ilyasa dalam Islam. Dan nama Nabi Ilyasa ini sering kita sebutkan di dalam 25 nabi nih gitu, yang wajib kita kenal ya kan. Ada Ilyas, Ilyasa. Inilah kisah pertemuan antara Nabi Ilyas dan Ilyasa. Jadi ada dua nabi nih, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Hampir sama gitu ya namanya ya. Wallahu a'lam bissawab. Akhirnya mereka menjadi sahabat seiman. Suatu ketika, Nabi Ilyas mendengar bahwa raja yang zalim di kota Ba'labak sudah meninggal dunia. Akhirnya Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa pergi ke kota Ba'labak. Untuk apa? Untuk berdakwah lagi kepada penduduk. Namun, ketika Nabi Ilyas dan Ilyasa datang ke kota tersebut, yaitu kota Ba'labak, ternyata musim kemaraunya belum juga hilang. Masih kemarau panjang. Luar biasa, Masya Allah. Udah mau 3 tahun. Sampai rajanya mati, itu ternyata masih musim kemarau dan paceklik yang luar biasa. Banyak orang yang mati karena kekurangan air dan makanan. Mereka masih menyembah juga tuh berhala Baal yang tidak bisa menolong mereka. Masih aja tuh udah kemarau panjang, dia masih juga menyembah berhala. Ya namanya orang-orang udah kufur ya, udah nggak bisa dinasihatin mau kata apa. Akhirnya Nabi Ilyas mengajak penduduk kota itu untuk bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ia berjanji bahwa jika mereka mau meninggalkan berhala-berhala mereka, ia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengirimkan hujan. Akhirnya penduduk kota itu ya udah nggak punya pilihan lagi. Mereka udah putus asa dan nggak tahu apa lagi tuh apa yang harus dilakukan. Makanya mereka nurutin tuh apa yang dikatakan oleh Nabi Ilyas ini. Mereka menghancurkan patung-patung berhala tuh, dihancurin tuh sama mereka semua. Emang disuruh sama Nabi Ilyas, hancurin tuh semua patung berhala. Dihancurin semua patung berhala tersebut dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka menempati janji mereka, Nabi Ilyas akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri bencana ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan tuh doa Nabi Ilyas. Hujan pun turun tuh hingga lebat. Wah, luar biasa, Masya Allah. Doanya Nabi Ilyas, turun tuh hujan. Akhirnya tanah menjadi basah, tanaman juga menjadi hijau, dan air menjadi melimpah. Penduduk kota tersebut tuh langsung bersyukur dan bahagia. Mereka akhirnya terbebas dari bencana yang sangat parah nih. Sahabat Jundu, kota Ba'labak ini sudah pulih kembali. Dan musim kemarau pun udah nggak ada lagi. Udah hilang tuh, udah pergi. Hewan-hewan pun dan tanaman-tanaman mereka pun juga sudah kembali subur. Udah mulai banyak aktivitas. Namun ini nih kurang ajarnya nih penduduk Ba'labak. Penduduk kota itu nggak bersyukur pada Allah SWT. Mereka kembali lagi tuh menyembah berhala-berhala mereka yang tidak bisa memberi manfaat. Ya Allah, udah dikasih enak sama Nabi Ilyas. Udah didoain, ya kan? Tadinya ke musim kemarau, hujan yang tiba-tiba. Ini penduduk Ba'labak ini udah gak tahu diri nih. Udah dibantu oleh Nabi Ilyas, disuruh bertobat dan tidak mengulangi untuk menyembah berhala-berhala ini. Mana diulangi lagi? Ya Allah. Akhirnya karena udah lupa akan perintah daripada Nabi Ilyas ini, mereka membuat patung-patung lagi tuh, membuat patung baru. Padahal sebelumnya dia yang ngancurin sendiri, dia juga dibikin patung lagi baru dan menjadikan kota itu sebagai kota penyembah berhala. Akhirnya merata nih semua penduduknya nyembah berhala lagi. La haula wala quwata. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari-hari mereka dibuka untuk menerima kebenaran. Namun Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bencana lagi kepada kota itu. Musim kemarau yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Sebelumnya kan udah 3 tahun nih dan udah banyak yang mati. Ini lebih dahsyat lagi yang menimpa mereka. Nabi Ilyas akhirnya meninggalkan kota tersebut dan tidak akan melihat kezaliman dan kufuran mereka. Udah ditinggalin Nabi Ilyas. Udah Nabi Ilyas sama Nabi Ilyasa pergi tuh. Jangan, dah pergi tinggalin deh kota yang udah kufur ini. Habis tuh hancur-hancuran tuh kota, dibikin yang lebih hebat daripada sebelumnya. Sahabat Jundu, menurut sebuah riwayat, tidak lama setelah Nabi Ilyas pergi, beliau wafat dengan cara yang istimewa. Ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nah, riwayat ini diriwayatkan oleh Wahab bin Munabi. Ia mengatakan bahwa Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nyawanya dicabut karena ia sedih melihat kaumnya yang ingkar dan durhaka. Kemudian datanglah seekor binatang yang berwarna merah seperti api
Nabi Ilyas menaiki binatang itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sayap dan pakaian yang terbuat dari cahaya kepada Nabi Ilyas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah nih Nabi Ilyas menjadi malaikat. Ia menjadi malaikat manusia yang bisa terbang di langit dan berjalan di bumi. Namun sahabat Jundu, jangan terburu-buru percaya dengan cerita yang tadi Anda sampaikan, karena riwayat ini banyak kontroversinya, dan riwayat ini ada termasuk dalam kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat adalah kisah-kisah yang berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kisah-kisah ini tidak perlu kita yakini dan tidak perlu kita dustakan. Yaudah, kita dengerin aja ceritanya, tapi nggak perlu kita yakinin. Sahabat Jundu di mana berada, Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Qissahul Anbiya menceritakan bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir memiliki pertemuan. Beliau ini memiliki pertemuan rutin setiap tahun. Mereka bertemu di Baitul Maqdis, Palestina pada bulan Ramadan. Selain itu, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ini juga melakukan ibadah haji bersama setiap tahunnya. Mereka selalu hadir di Mekah pada musim haji. Namun, banyak orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka ada di sana. Dan perlu diketahui sahabat Jundu, ketika mereka sedang berhaji, mereka juga minum air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam inilah yang membuat mereka kenyang selama 1 tahun. Mereka nggak perlu makan, minum. Cukup minum air Zam-Zam, kemudian besok di tahun berikutnya kembali lagi minum air Zam-Zam. Jadi nggak pernah makan dan minum. Jadi cukup minum air Zam-Zam itu sudah mencukupi selama 1 tahun. Dahsyat, luar biasa. Namun sahabat Jundu, Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa kisah-kisah ini tidak memiliki dalil yang kuat. Kisah-kisah ini tidak bisa dipastikan kebenarannya. Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ini sudah meninggal lama. Mereka tidak hidup abadi seperti yang diceritakan oleh beberapa orang. Ini menurut Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Imam Al-Baihaqi menceritakan sebuah kisah yang sangat aneh. Ini parahan lagi nih kisahnya. Kisah ini berkaitan dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pada suatu hari mereka sedang dalam perjalanan. Mereka berhenti nih di sebuah lembah. Nah, di lembah itu ada seorang yang sedang berdoa dan berbunyi doanya itu adalah, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan rahmat, ampunan, dan taubat darimu." Nah, kemudian Anas bin Malik ini dengar nih doa itu. Ia mencari sumber suaranya nih. Ini di mana nih ada suara itu? Ia terkejut ketika melihat orang yang berdoa itu adalah orang yang sangat besar, laki-laki yang sangat tinggi. Bahkan tingginya itu mencapai 150 meter. Luar biasa, Masya Allah. Ini tinggi banget nih orang, ya kan? Bahkan tingginya ini mengalahi tingginya Nabi Allah Adam alaihissalam. Akhirnya sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik ini ketakutan. Ya Allah, orang yang tinggi itu kemudian karena saking ketakutannya gerasak-gerusuk kali ya, kedengeran oleh Nabi Ilyas ini. Akhirnya Nabi Ilyas ini menatap Anas bin Malik, kemudian langsung nanya, "Hei, siapa kamu?" Langsung Anas bin Malik ini merinding, gemeter. Ditanya sama orang yang tingginya 150 meter. Allah, udah kayak raksasa. Akhirnya Anas bin Malik memberanikan diri menjawab, "Aku adalah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah." Nah, kemudian orang yang tinggi ini yang bernama Ilyas akhirnya bertanya lagi, "Di mana Rasulullah?" Akhirnya Anas bin Malik berkata lagi, "Rasulullah ada di sana dan beliau mendengar doamu." Orang yang tinggi itu berkata, "Wahai Anas, sampaikanlah salamku kepada Rasulullah SAW. Katakan kepadanya, saudaranya Ilyas mengucapkan salam." Kemudian Anas bin Malik ini pergi dan menyampaikan tuh ceritanya, menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW dari orang yang tinggi ini. Ini ceritanya Anas bin Malik kepada Rasulullah pun juga menggebu-gebu nih. Walah, gimana sih kita yang kebayangin kalau ketemu orang yang raksasa, orang yang tinggi banget. Wallahu a'lam bishawab. Dan ketika Anas bin Malik menyampaikan berita itu, akhirnya Rasulullah SAW ini bangkit dari tempat duduknya. Kemudian Rasulullah SAW menghampiri Nabi Ilyas itu dan berpelukan. Mereka pun ngobrol bersama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam kisah itu, Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang tinggi. Tingginya 150 meter. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku hanya makan sekali dalam setahun. Dan hari ini adalah hari makananku. Bagaimana jika kita makan bersama, ya Rasulullah?" Kemudian Nabi Ismail berkata, tiba-tiba ada makanan yang turun dari langit. Nabi Ilyas dan Rasulullah SAW akhirnya makan bersama. Setelah makan, akhirnya kami sholat berjamaah. Kemudian kami melanjutkan perjalanan kami dan meninggalkan Nabi Ilyas di tempat itu. Luar biasa, Masya Allah. Ini kisah kalau benar kejadiannya luar biasa, ya kan?
Tapi Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ini, ia mengatakan bahwa hadis ini sangat aneh. Hadis ini juga diriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa hadis tentang Nabi Ilyas yang tingginya luar biasa, Masya Allah, itu adalah hadis yang palsu. Hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dari kebanyakan aspek. Imam Ibnu Katsir memberikan contoh dalam hadis sahih Rasulullah SAW yang bersabda bahwasanya sesungguhnya Allah menciptakan Nabiullah Adam dengan tinggi 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 30 meter. Kemudian setelah generasi Adam, tinggi manusia itu semakin berkurang. Ini berarti nggak ada manusia yang tingginya lebih tinggi daripada Nabiullah Adam AS. Sedangkan dalam hadis yang tadi yang diceritakan, Nabi Ilyas itu tingginya luar biasa. Berkali-kali lipat tuh daripada Nabiullah Adam AS. Ya kan, Nabiullah Adam AS ya tingginya cuma 60 hasta, yaitu sekitar 30 meter. Nah ini 150, berarti kan 5 kali lebih tinggi daripada Nabiullah Adam AS. Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa dalam hadis ini Rasulullah SAW yang mendatangi Nabi Ilyas. Ini tidak sesuai dengan adab. Seharusnya Nabi Ilyas lah yang mendatangi Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah Nabi yang paling mulia di antara para Nabi. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir dengan tegas menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Hati-hati sahabat Jundu ya, dengar cerita saya ini. Tapi yang tadi Anda bilang, ya kita boleh, kita asal tahu aja. Dan kita harus tahu juga ini kisah nggak benar. Sehingga ketika kita mendengar kisah-kisah ini, jadi kita bisa mematahkan nih kisah-kisah ini. Jadi jangan meyakini. Ya kadang kan yang lebih berkembang itu adalah kisah-kisah Israiliyat nih yang bertebaran. Yang kacaunya adalah anak-anak kecil kita atau generasi kita berikutnya itu bisa meyakini dari cerita ini. Sehingga nggak mau belajar tuh dan lain-lain. Nah ini yang harus kita waspadain. Sehingga kita perlu juga nih penjelasan-penjelasan mengenai hal ini. Agar kewibawaan dan kesucian Nabi kita semua dapat terjaga. Tidak tercoreng dari kisah-kisah Israiliyat. Itu yang perlu kita ketahui untuk meluruskan daripada kisah-kisah Israiliyat. Sahabat Jundu, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat semua sahabat Jundu yang menyaksikan. Dan bantu channel ini dengan like, share, dan komen subscribe bagi yang belum. Dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan ter-up-to-date. Insya Allah akan ada cerita-cerita yang lebih seru dan menarik dan lebih menakjubkan yang bisa diambil hikmah dan keteladanannya. Ana Derobi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.